Anak-anak, sekarang kita juga akan kembali mengerjakan latihan untuk merubah satuan waktu. Nah, tapi lihat dulu dasarnya ya. Tadi anak-anak pada saat merubah satuan waktu itu 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang kita rubah. Nah, dari menit ke jam. Kalau tadi dari 1 jam, dari jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik. Sekarang kebalikannya, kita akan menghitung kesetaraan satuan waktu atau merubah satuan waktunya dari menit ke jam, detik ke menit, detik ke jam. Berarti kalau tadi kita sudah tahu, tinggal kita balikan ya. 60 menit itu sama dengan berapa? 1 jam. 60 detik sama dengan 1 menit. 3.600 detik itu sama dengan 1 jam. Dari mana satu ini? Satu ini didapatkan dari hasil 60 dibagi 60. Hasilnya 1. Setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sekarang ini pun sama. 60 detik dibagi 60 sama dengan 1. 3.600 dibagi 3.600 hasilnya adalah 1. Bila kita mencari satuan kebalikannya, berarti menghitungnya dengan cara dibagi. Kalau tadi dikali, kalau sekarang kita akan menghitung satuan waktunya. Bila yang dicari adalah dari satuan waktu detik ke menit, maka kita menghitungnya dengan cara dibagi. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu 120 detik kita akan merubahnya ke menit. Nah, bagaimana caranya? Berarti tadi kan anak-anak sudah mengetahui dari sini, yaitu harus dibagi. Syaratnya harus dibagi, kebalikannya. Nah, kita akan menghitungnya berarti 120 ya. Kita tulis dulu yang dicarinya adalah 120. Ingat, detik ke menit. Berarti ini 60. Jadi 120-nya dibagi 60. Nah, anak-anak bisa melakukan penghitungannya dengan cara kalau ada pembagian berarti hitungannya dari pengurangan ya, secara bersusun. Nah, misalnya kita melakukan pengurangannya ya, bisa dikebawahkan biar mudah. 120 dikurangi 60. Jadi pembagian itu ketika kita belajar dasar kemarin adalah pengurangan yang ketika dikurangi secara terus-menerus hasilnya harus sampai 0 ya. Sekarang kita kurangi 0 dari belakang dulu. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 6 tidak bisa ya. Berarti pinjam 1 atau jadi 10. Jadi 12 dikurangi 6 adalah 6. Ini sudah dipinjam ya tadi sama 1. Jadi sisanya adalah 60. Sudah 0 ini? Belum. Ini belum 0. Berarti kita harus kurangi lagi berapa? 60. Boleh ditulis lagi ya. Ini hasilnya ditulis lagi. Dikurangi 60. Sekarang kita hitung. 0 kurangi 0, 0. 6 kurangi 6 juga adalah 0. Jadi 60 kurangi 60 karena bilangannya sama. Kalau dalam pengurangan, bilangan yang sama dikurangi itu pasti hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Nah, sekarang berarti di sini ada pengurangan yang dilakukan 60-nya ada berapa kali? Anak-anak hitung. Di sini ada 1, 2 ya. Jadi berapa hasilnya? 120 bagi 60 itu hasilnya adalah 2. Kita bisa langsung menuliskannya di atas ya. Jadi 120 detik itu jika dirubah ke menit adalah 2 menit. Sekarang anak-anak kembali lihat soal nomor 3. Di sini ada bilangan 180 menit. Kita akan rubah ke jam. Ingat, berarti menit ke jam dibagi berapa? 60. Berarti bisa ditulis dulu di sini ya.
180 dibagi 60. Kita bisa kembali menghitung bila belum bisa membagi dengan bagi kurung. Nah, karena di sini ada 2 bilangan, nah maka kita bisa melakukannya dengan cara pengurangan bersusun. Berarti 180 dikurangi ya 60. Dari belakang dulu. 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 6, 2. Satunya tidak ada temannya, turun ke bawah ya. Sudah mencapai 0? Belum ya? Berarti kita harus kurangi lagi. Boleh tulis lagi 120-nya. 120 dikurangi berapa lagi? Nah, 60. 0 kurangi 0, 0. Sekarang 2 kurangi 6 tidak bisa, maka harus pinjam ke teman sebelahnya. 12 kurangi 6 adalah 6. Sudah 0? Belum. Kita kurangi lagi ya. Berarti di sini 60 dikurangi 60 lagi. 60 kurangi 60 hasilnya adalah 0. Sekarang ada berapa kali pengurangan 60-nya kita hitung? 1, 2, 3. Berarti 180 dibagi 60 hasilnya tadi 1, 2, 3 ya. Hasilnya adalah 3. Anak-anak boleh juga menuliskannya di atas. 180 menit sama dengan 3 jam. Sekarang soal berikutnya. Di sini bilangannya sudah besar ya. 10.000. Nah, ini dibacanya tidak 1000 karena setelah di sini ada 0 yang paling depan. 10.800 detik berapa jam? Dari detik ke jam berarti dibagi. Nah, dibaginya juga lebih besar yaitu 3.600. Berarti 10.800. Nah, 10.800 dibagi 3.600. Kita juga bisa, karena pembagian bisa menghitungnya dengan pengurangan bersusun. 10.800 dikurangi 3.600 yang hasilnya harus, sama, harus 0 juga. Sekarang kita hitung. 0 kurangi 0, 0. Ini juga 0. 8 kurangi 6, 2. 0 kurangi 3, berapa? Tidak bisa ya, harus pinjam. Jadi 10. 10 kurangi 3, 7. Hasilnya belum 0, kita kurangi lagi dengan berapa? 3.600. Nah, berarti 0 kurangi 0 adalah 0. Ini juga 0 sama 2 kurangi 6 tidak bisa, harus pinjam ya. Jadi 2 dengan 1 ininya menjadi temannya menjadi 6 karena sudah dipinjam 1. 12 kurangi 6, 6. 6 kurangi 3, 3. Hasilnya apakah sudah 0? Belum, ya. Menjadi 3.600 kita hitung lagi. Nah, sekarang 3.600 hasil yang tadi yang kedua 3.600 dikurangi lagi 3.600. Ini semuanya bilangannya sama. Setiap pengurangan yang dikurangi bilangan yang sama, pasti semuanya hasilnya adalah 0. 0 ya. Nah, jadi kita tidak harus menulis satu-satu. Hasilnya pasti 0. Nah, berarti ini ada berapa kali pengurangan 3.600-nya? Kita lingkari. 1, 2, 3. Maka 10.800 detik itu ketika dirubah jam ada 1, 2, 3. Ada menjadi 3 jam. Nah, 10.800 dibagi 3.600 itu hasilnya adalah 3. Maka di sini ketika dirubah dari detik ke jam, hasilnya adalah 3 jam. Nah, anak-anak paham ya? Silakan anak-anak kerjakan soal seperti latihan yang tadi sudah Ustazah jelaskan di slide berikut. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ya kepada Ustaz dan Ustazah. Terima kasih. Selalu semangat, insya Allah Allah memberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.